Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Hujan es dan angin kencang rusak puluhan rumah di Kabupaten Temanggung dan Magelang. Petani muda adu balap traktor di persawahan di Klaten. Bukan hanya soal juara, tapi soal gengsi. Puluhan pembalap anak ikuti lomba motor mini GP di sirkuit Gokar Boyolali. Jelang Borobuduran, sejumlah ajang lari persahabatan digelar di sejumlah kota di Jawa Tengah. Salah satunya di Banyumas. Di sana, peserta tak hanya berlari tetapi memakai kostum unik untuk mencuri perhatian. Ajang maraton Friendship Run di Banyumas ini meriah bukan karena jumlahnya, tetapi kostum dari para pelarinya. Lihat saja tuh, baru juga dimulai sudah nampak aneka kostum unik dan menarik. Ada yang pakai kostum ala karnaval sampai baju daerah. Ada juga yang nyeleneh sampai diajak foto seperti kostumnya Dewi Larasati. Ini motif gendong bayi, Pak. Gendong bayi, gimana nggak capek, nggak ribet emang? Lumayan sih, Pak. Terus gimana bisa sampai finish itu? Saya sebenarnya biasa lari sih, Pak. Oh biasa lari? Kali ini pengen tampil beda aja. Gimana, nggak berat gak sih? Sebenarnya nggak terlalu sih, Pak. Cuma agak panas aja ya. Meski panas dan ribet lari dengan kostum unik tak menyurutkan semangat para pelari. Ajang lari sejauh 5 km adalah pemanasan jelang maraton Borobuduran yang akan digelar pada November mendatang. Mendukung Borobudur Marathon Run 2025, Bapak Gubernur itu meminta ini supportingnya dari kabupaten-kabupaten di seluruh Indonesia. Alhamdulillah Purwokerto dipilih menjadi salah satu supporting untuk mendukung Borobudur Run 2025. Nah, ajang lari ini ditutup dengan pemberian hadiah bagi 5 pelari dengan kostum yang paling unik. Mereka akan mendapatkan 2 juta rupiah. Kira-kira siapa ya pemenangnya? Mardianto melaporkan dari Banyumas. Puluhan petani adu cepat dalam kejuaraan unik balap traktor di Klaten. Ajang lomba ini digelar untuk mengenalkan potensi pertanian kepada anak muda. Suasana persawahan di Desa Karangduren, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten, Minggu pagi lalu berubah menjadi bising oleh suara puluhan traktor. Ini bukan suara membajak sawah biasa, tapi ini adalah suara tantangan yang harus ditaklukkan oleh para petani dalam lomba balap traktor di area persawahan. Setiap peserta harus mampu mengalahkan lawannya dengan jarak lintasan sepanjang 1000 meter. Perlu mesin sehat dan pengalaman di sawah untuk bisa mengendalikan bajak dengan kecepatan tinggi. Bagi petani muda, ini bukan hanya soal juara, tapi juga soal gengsi. Dulunya itu bisa adu gengsi lah, adu gengsi sama teman lah, sama siapa gitu. Caranya gimana Mas biar bisa cepat? Kalau biar cepat ya terutama untuk mesin, itu pasti. Yang kedua soal tenaga joki itu ya harus itu. Kalau joki cuma mesinnya handal, kalau naik terus ya alamat pasti kalah. Lomba traktor ini diikuti 32 petani dari berbagai daerah dan digelar untuk mempererat silaturahmi antara petani dan berupaya mengenalkan potensi pertanian kepada anak muda. Ya seperti yang saya ungkapkan tadi, kita untuk menjalin persatuan antara pembajak tanah ini. Termasuk untuk mengenalkan dunia pertanian kepada masyarakat atau gimana? Ya, karena itu juga kita menjaring anak-anak muda. Ya, jadi mungkin bukannya di petani yang kayak gini, misalkan nanti berarti petani yang milenial. Ya. Di balik lomba ada makna semangat, karena dari roda traktor ini juga ada harapan bahwa petani tetap keren dan petani muda tak pernah kehilangan daya juang. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Puluhan anak-anak ikuti lomba balap motor mini GP di sirkuit Gokar Boyolali. Ajang ini diharapkan bisa menciptakan pembalap motor kelas dunia.
pembalap ini memang masih anak-anak, tapi jangan salah, aksi mereka mirip dengan pembalap MotoGP tingkat dunia. Lihat saja bagaimana aksi mereka di lintasan. Meski berbadan dan bermesin kecil, tapi tekad mereka lebih besar dari tubuhnya sendiri. Bagi para pembalap, setiap tikungan adalah ujian. Setiap lintasan lurus adalah kesempatan. Ajang balap bibit muda tim Mini GP Indonesia seri 2025 ini digelar di sirkuit go-kart Boyolali. Lomba ini diikuti oleh puluhan peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Kategori kelas yang dilombakan mulai dari kelas beginner, junior ovale, kelas utama Mini GP 160cc hingga Mini GP 2 190cc. Pembalap muda 8 tahun asal kota Bandung, Raden Zulfikar, menjadi juara untuk kelas junior ovale. Saat pertandingan, Zulfikar langsung melesat begitu lampu start padam hingga akhir balapan. Tesnya seru dan sangat menantang. Dah, itu aja. Ada kesulitan apa sih dalam menaklukkan mesin ini tadi? Sirkuitnya emang agak susah dihafalin, tapi akhirnya bisa dihafalin. Nah, di R1-nya ada bumpy jadi agak susah nikungnya. Dah. Sementara perjuangan Raka yang terus berlatih akhirnya membuahkan hasil. Raka berhasil mengembok perolehan poinnya sehingga dirinya mendapat 1 tiket emas untuk ikut seleksi Asian Talent Cup di sirkuit internasional Mandalika. Persiapannya saya sangat matang karena tidak ada hari libur. Di setiap hari itu tidak ada hari libur. Setiap harinya sepedahan, habis sepedahan latihan motor. Ajang ini dirancang sebagai fondasi utama bagi para pembalap. Tujuannya untuk menciptakan jenjang karir yang jelas dari tingkat dasar hingga kejuaraan dunia. Program ini memang start dari bawah, level layernya itu adalah Mini GP. Dan dari Mini GP dia bisa ke Asia Talent Cup, kemudian ke Red Bull Rookies, Junior GP, Moto3, Moto2, dan MotoGP. Jadi memang harapan kita semakin banyak pembalap Indonesia yang berlaga, bertanding di event-event kejuaraan dunia. Ajang balap moto Mini GP di Boyolali ini membuktikan bahwa dari sebuah sirkuit kecil di kota kaki Gunung Merapi, anak-anak bisa meraih mimpi besar di ajang balap motor. Siapa tahu dari lintasan kecil ini akan lahir juara yang akan mengibarkan bendera merah putih di panggung balap motor dunia. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Sumatera Selatan, tepatnya dari Kabupaten. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jateng. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Nadia Kartika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.